Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar salah satu materi kelas 9 yang sudah kita singgung pada minggu kemarin, yakni mengenai zakat. Zakat terbagi menjadi dua, zakat fitrah dan juga zakat mal. Namun, pada hari ini kita akan membahas mengenai zakat mal. Zakat fitrah akan Ibu singgung sedikit untuk mengingat yang kemarin. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah secara bahasa adalah zakat kesucian. Menurut istilah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang yang mukmin di bulan Ramadan. Jadi, hukum zakat fitrah ini wajib bagi setiap mukmin. Dan bahan yang dipakai untuk berzakat fitrah yaitu adalah bahan makanan pokok yang sifatnya mengenyangkan. Besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg. Setelah kita membahas tentang pengertian zakat fitrah, kita akan membahas mengenai syarat-syarat muzaki atau syarat-syarat orang yang berzakat. Syarat orang yang berzakat itu ada 3. Yang pertama dan yang paling utama yaitu beragama Islam. Yang kedua, mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yaitu mampu membayar zakat. Artinya dia mempunyai kelebihan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Yang terakhir yaitu mengenai waktu zakat fitrah. Di sini waktu zakat fitrah terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu waktu takjil, yang kedua waktu wajib, yang ketiga yaitu waktu lebih utama atau waktu afdol. Mungkin pembahasan mengenai zakat fitrah dicukupkan sampai di sini. Kita beralih kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai zakat mal atau dinamakan zakat harta. Yang pertama kita akan membahas pengertian zakat mal. Zakat mal adalah zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat mal dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama. Jadi, hukum mengeluarkan zakat mal adalah wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat-syarat untuk pengeluaran zakat mal. Selain syarat-syarat muzaki yang ada pada zakat fitrah, di zakat mal ini juga ada syarat-syarat bagi muzaki atau syarat-syarat bagi orang yang berzakat. Yang pertama dan yang paling utama itu tidak akan berubah, yaitu beragama Islam. Yang kedua, merdeka, bukan budak atau tidak hamba sahaya. Yang ketiga, harta milik sempurna, tidak merupakan pinjaman dari pihak lain. Yang keempat, harta mencapai 1 nisab. Dan yang terakhir yaitu sudah 1 tahun dimiliki. Jadi untuk syarat-syarat bagi orang yang ingin berzakat mal ini, dia harus memiliki harta dan harta itu memang benar-benar harta milik sendiri, sudah 1 tahun dimiliki dan juga mencapai nisabnya, seperti itu. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu harta apa saja sih yang wajib dizakatkan? Dalam kajian fikih, jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 5 macam. Yang pertama yaitu emas atau perak, yang kedua harta perniagaan, yang ketiga peternakan, yang keempat pertanian, dan yang kelima harta temuan atau rikaz. Di sini Ibu akan membahas yang pertama yaitu emas dan perak. Emas dan perak merupakan harta yang sangat berharga atau barang yang sangat berharga. Emas dan perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak yang merupakan harta simpanan dan menyimpannya itu sudah mencapai 1 tahun dan juga mencapai nisab yang telah ditentukan. Nisab dari emas dan perak ini yaitu
nisab emasnya 93,6 gram dari yang dimiliki, dan juga yang perak 624 gram dari perak yang dimiliki. Jadi kadar zakat keduanya yaitu 2,5% dari harta yang dimiliki. Seperti itu. Jadi jika kita memiliki emas sebanyak sekian gram, yang wajib dikeluarkan 2,5% dari harta tersebut. Untuk harta yang wajib disakatkan berikutnya yaitu harta perniagaan atau harta perdagangan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Untuk harta jenis ini disyaratkan sudah setahun dan sudah mencapai 1 nisab. Nisab ini dihitung dari harta milik sempurna dan tidak termasuk pinjaman dari pihak lain. Untuk nisab harta perniagaan ini sama dengan nisab emas dan juga perak. Jadi senilai dengan emas 93,6 gram atau pendapat lain mengatakan 85 gram. Jadi nisab dari harta perniagaan ini disamakan dengan nisab harta emas, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu peternakan. Binatang ternak atau piaraan yang harus dikeluarkan zakatnya adalah kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Untuk nisab-nisabnya akan dijelaskan setelah ini. Untuk kadar zakat peternakan ini, yang pertama yaitu untuk kambing atau domba. Jika seseorang memiliki 40 sampai 120 ekor kambing atau domba, maka kadar zakatnya itu 1 ekor kambing atau domba umur 2 tahun. Jika memiliki 121 sampai 200 ekor kambing atau domba, maka kadar zakatnya itu 2 ekor kambing atau domba berumur 2 tahun. Untuk kambing atau domba ini, jika setiap bertambahnya 100 ekor itu kadar zakatnya maka ditambah 1 ekor. Jadi jika memiliki 100 ekor kambing atau domba lalu bertambah menjadi 200 ekor kambing atau domba, maka zakatnya itu ditambah 1 ekor kambing atau domba yang berumur 2 tahun. Untuk sapi atau kerbau, jika ia memiliki 30 sampai 39 ekor sapi atau kerbau, maka zakatnya itu 1 ekor sapi atau kerbau berumur 1 tahun. Kalau sapi atau kerbau ini setiap bertambah 30 ekor, kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Kalau kambing kan tadi setiap bertambah 100 ekor, maka kadarnya bertambah 1 ekor. Kalau untuk sapi atau kerbau, jika bertambahnya 30 ekor, maka kadar zakatnya ditambah 1 ekor, seperti itu. Untuk unta ini, karena unta tidak dibudidayakan di Indonesia, maka tidak disebutkan nisab dan zakatnya. Jadi kita hanya menyebutkan kambing atau domba dan juga sapi atau kerbau. Untuk peternakan selain yang disebutkan di atas tadi, seperti unggas atau budidaya perikanan, perhitungan zakatnya itu disamakan dengan harta perniagaan atau nisabnya sama dengan nisab emas dan kadar zakatnya sama dengan emas, seperti itu. Untuk yang selanjutnya yaitu harta yang wajib disakatkan, yaitu harta pertanian. Yang dimaksud dengan hasil pertanian dalam pembahasan fikih adalah khusus yang memproduksi makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, sagu, dan juga yang lainnya. Zakat untuk jenis ini diberikan setiap panen, jadi tidak harus menunggu 1 tahun. Untuk zakat pertanian ini nunggu kita memanen hasilnya, seperti itu. Nisab untuk zakat pertanian ini 750 kg atau 5 wasak, yaitu kadar zakatnya 10% dari hasil pertanian. 10% itu apabila tidak ada tambahan biaya untuk pengairan, maksudnya itu pengairannya tidak ada tambahan biaya, itu dari sumber, maka kadar zakatnya 10%. Jika
ada biaya untuk pengairan, maka kadar zakatnya hanya 5%. Jadi untuk yang tidak ada biaya tambahan pengairan itu 10% dari apa yang didapatkan dari hasil panen itu. Jika ada biaya untuk pengairan, maka 5% dari apa yang didapatkan dari hasil panen tersebut. Untuk yang terakhir yaitu harta temuan atau rikas. Harta rikas adalah harta terpendam yang ditemukan. Harta itu sudah tidak bertuan lagi. Kalau seseorang menemukannya, harta itu menjadi haknya. Namun harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 20% dari apa yang ditemukan. Seperti itu. Jadi untuk harta temuan ini, jika memang harta itu memang benar-benar tidak bertuan lagi, itu wajib dizakatkan. Dan besar zakat itu 20% dari harta yang kita temukan. Jika harta rikas ditemukan di Indonesia, kita harus mengikuti ketentuan hukum positif di Indonesia. Begitupun sebaliknya, jika itu ditemukan di negara lain, maka kita harus mengikuti ketentuan hukum positif yang ada di negara lain. Seperti itu. Tidak seenaknya sendiri untuk mengeluarkan zakat rikas ini. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kesimpulannya, zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua yaitu zakat mal. Zakat fitrah tujuannya untuk menyucikan diri kita, sedangkan zakat mal yaitu tujuannya untuk menyucikan harta yang kita miliki. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.